Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Fadila Mardianto. Saya sebagai dosen pada program studi S1 Statistika Departemen Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Saya telah menyelesaikan studi S1 Matematika di Institut Teknologi 10 November, S2 Statistika di Institut Teknologi 10 November, serta S3 Matematika di Universitas Gadjah Mada dengan peminatan statistika. Adapun metode statistika yang saya gunakan dalam pengerjaan tugas akhir, tesis, dan disertasi relevan dengan salah satu mata kuliah yang saya dan tim ditugaskan untuk mengampu mata kuliah tersebut. Mata kuliah itu adalah analisis runtun waktu multivariat dengan kode MAS 420 dengan total SKS 2 SKS. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan yang diambil oleh mahasiswa di semester 5 dan 7. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah dalam konteks pengetahuan, mahasiswa diminta dapat menjelaskan beberapa metodologi yang terkait dengan mata kuliah ini untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan di beberapa bidang, baik dengan software maupun tanpa software. Dengan software artinya mahasiswa dapat melakukan analisis dan planning berdasarkan software tertentu yang sesuai dengan metodenya. Tanpa software artinya mahasiswa dapat mengidentifikasi apakah data semacam yang diberikan itu sesuai dianalisis dengan menggunakan metode yang diberikan pada mata kuliah ini. Adapun keterampilan khusus dalam mata kuliah ini adalah mampu menentukan metode statistika yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan beberapa metodologi, baik itu metode dan pemodelan statistika, khususnya yang melibatkan data runtun waktu secara multivariat untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan di berbagai metode atau berbagai bidang, baik dengan atau tanpa software. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diambil setelah mahasiswa mendapatkan mata kuliah analisis runtun waktu, karena materinya adalah meneruskan materi mata kuliah analisis runtun waktu dan time series atau time series, yang diantaranya adalah model-model lanjutan yang diberikan seperti ARGS dan GATS, kemudian VAR dan VARIMA, G-star, estimator kernel dan deret Fourier pada data time series, kemudian adalah estimator neural network dan juga SVR atau SVM. Selain itu, mahasiswa juga diberikan materi pengayaan oleh praktisi yang mengisi guest lecture pada salah satu pertemuan pada mata kuliah ini. Sebelum mendapatkan metode-metode tersebut, mahasiswa tetap diberikan review dasar-dasar materi yang telah didapatkan pada mata kuliah analisis runtun waktu sebelumnya. Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini adalah student centered learning dan problem based learning dengan memadukan interaksi, ceramah, diskusi antara dosen dengan mahasiswa dalam konteks kelompok maupun individu,
kemudian studi kasus. Studi kasus ini bisa berupa penugasan hingga proyek UAS, dan juga nanti UTS, mahasiswa akan diberikan data oleh tim dosen sehingga mahasiswa dapat melakukan analisis sesuai dengan metode yang tepat. Dan yang terpenting lagi adalah soft skill. Soft skill di sini dilihat dari kedisiplinan, kemudian kehadiran, dan juga keaktifan mahasiswa selama proses interaksi di kelas. Kemudian selanjutnya adalah presentasi. Presentasi dapat dilakukan dalam proyek tertentu dan juga tugas tertentu, khususnya adalah proyek ketika UAS. Dan metode presentasi ini termasuk metode yang inovatif karena beberapa mahasiswa melakukan presentasi dengan membuat video mini drama yang ditampilkan di YouTube. Kemudian selanjutnya adalah media pembelajaran. Dalam perkuliahan ini, media pembelajaran yang saya dan tim gunakan meliputi whiteboard, kemudian perangkat LCD, laptop, dan software statistika. Untuk software statistika, kami menganjurkan untuk menggunakan open source software yang bebas dari lisensi. Selain itu, di sini pengalaman belajar bagi mahasiswa adalah kemampuan untuk menjelaskan, mendiskusikan, dan melakukan analisis dengan metode yang terkait dengan metode yang diberikan pada mata kuliah ini. Kriteria penilaian dan indikatornya berupa pemahaman materi yang terlihat dalam keaktifan diskusi, kemudian kesesuaian data yang dianalisis dengan metodenya ketika UTS, kemudian adalah kemampuan menjelaskan yang dapat ditunjukkan ketika presentasi dan juga diskusi, implementasi dengan memberikan contoh, ide riset, dan juga gagasan, serta keaktifan diskusi menjadi salah satu dari beberapa aspek kriteria penilaian dalam mata kuliah ini. Dengan komponen penilaian adalah soft skill sebesar 10%, kemudian tugas yang berupa problem based learning sebesar 25%, UTS yang mengukur kognitif sebesar 30%, serta UAS yang berbasis project berupa video presentasi, kemudian ada materi berupa infografis sebesar 35%. Dan di sini mahasiswa sangat interest dalam mengikuti ini. Terbukti sebagian besar topik skripsi di Prodi S1 Statistika UNER menggunakan metode-metode yang ada pada mata kuliah ini beserta pengembangannya. Dan mata kuliah ini bermanfaat dalam konteks predictive analytics, di mana tidak semua data bisa dimodelkan dengan pendekatan time series yang klasik atau time series parametrik, karena asumsi yang sangat kuat dan juga ada beberapa yang harus dipenuhi seperti stasionaritas dan juga pengujian seperti white noise, heteroskedastisitas, dan lain sebagainya. Sehingga semangat fleksibilitas dan juga data driven dipegang oleh beberapa metode yang diberikan pada mata kuliah ini, khususnya adalah metode-metode time series yang berbasis pendekatan non-parametrik. Demikian paparan dari saya. Semoga
bermanfaat dan berikut adalah video pengajaran saya pada pertemuan kelima yang membahas estimator, deret Fourier, dan juga kernel pada data time series. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, apa kabar hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehingga kita bisa datang untuk kuliah di mata kuliah analisis untuk waktu multivariat pertemuan kelima. Ya, sebelum kita mulai pertemuan kelima, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan keyakinan kita masing-masing sehingga pembelajaran ini nantinya akan benar-benar bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa dapat dilanjutkan di lain waktu. Baik, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin ya kita sudah banyak mendapatkan beberapa metode time series untuk yang kasus parametrik. Contohnya apa? Ya, Mas. Ya, vektor autoregressive untuk dasar multivariate time series-nya. Oke, yang lebih sederhana dari multivariate time series ada GARS, ada ARCS ya. Oke, nah kali ini kita akan membahas dasar dari metode time series untuk kasus non parametrik ya. Nah, sebelumnya kita akan melihat apakah materi ini sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau SPS, di mana di sini kita akan membahas tentang ya, perbandingan antara metode parametrik dan juga non parametrik, baik itu untuk kasus univariate maupun multivariate. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang estimator kernel untuk data time series, dan selanjutnya adalah estimator deret Fourier untuk data time series. Baru kita akan ya ada beberapa diskusi yang terkait dengan aplikasi dari data real dengan menggunakan pendekatan kernel dan juga deret Fourier. Nah, sebelumnya kita perlu kesepakatan terlebih dahulu ya. Apakah nanti materinya akan kita bawa ke teoritis atau ke aplikatif? Aplikatif. Baik, sepakat ya semuanya ya? Sepakat. Baik ya. Baik, kalau sudah terjadi kesepakatan, kita akan memenuhi ya, kita akan banyak bekerja pada ranah aplikatif untuk slide yang teori ya, nanti bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran di luar kuliah ini sebagai materi pengayaan ya, karena untuk pada pendalaman teori ya itu kalau sesuai dengan konteks atau CPA dan CPK itu nanti dapat dikembangkan ketika nanti teman-teman melakukan studi lanjut atau melakukan skripsi dengan menggunakan topik ini. Nanti bisa dimasukkan ke bab 2 di skripsinya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Oke, nah kita ada games ya. Jadi gamesnya berhadiah apa? Mobil. Enggak ya? Oke, karena dosen ya hanya apa ya, hanya memberikan edukasi dan memberikan penilaian, maka di sini hadiahnya adalah nilai yang masuk ke elemen soft skill ya, sebagai bentuk poin keaktifan yang sudah tertera di SPS dan juga di kontak perkuliahan. Nah, sekarang ini ada 6 pertanyaan ya. Oke. Ini bisa dilakukan di kelompok, bisa dilakukan individu. Karena saya percaya teman-teman semua ini pintar-pintar, pandai-pandai, kita lakukan individu, oke? Oke, bos. Ya, oke, baik. Ya, kita lanjutkan. Kita masuk ke yang pertama. Tadi sudah saya singgung bahwasanya parametrik itu adalah memiliki ya solusinya non parametrik. Ya, teman-teman sudah pastinya belajar ya pendekatan parametrik, pendekatan linear di analisis untuk waktu sebagai prasyarat mata kuliah ini. Ya, kira-kira di mata kuliah analisis untuk waktu di model-model yang parametrik itu apa masalahnya? Siapa bisa? Oke, silakan Mas William. Kalau berdasarkan mata kuliah analisis untuk waktu baru, menurut saya salah satu masalah yang saya alami sendiri di pembelajaran parametrik yaitu
spreadsheet sudah saya transformasi datanya berkali-kali, tetapi ternyata tidak memenuhi asumsi untuk harimanya atau FPL-nya. Sehingga saya agak kesulitan dalam menganalisis menggunakan metode tersebut. Dengan parametrik saya rasa ini akan menjadi solusi karena tidak memerlukan asumsi seperti model parametrik. Oke, baik. Luar biasa, kita beri plus untuk Mas William. Semangat. Oke, tidak sangat betul ya. Jadi permasalahannya tadi ada yang asumsi, ya. Kemudian stasioner enggak datanya. Kemudian bisa jadi nanti metric performanya, entah makinnya kadang agak gede, ya, atau ukuran yang lain tidak sesuai dengan harapan. Sehingga, nah ini tadi sebenarnya kedua tadi sudah terjawab di slide sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, saya ingin tahu ya teman-teman memahami enggak ya. Tadi slide sebelumnya ada mengapa harus masuk ke pendekatan non parametrik. Silakan. Oke, Mas Zaki, monggo. Jadi bisa menggunakan metode parametrik karena metode parametrik ini bisa mengatasi permasalahan di parametrik tadi, karena di parametrik itu sifatnya fleksibel. Jadi parametrik itu tidak harus mengikuti uji hipotesis dan dia kan makanya bandwidth, parameter oscillasi dan sebagainya. Oke, yang menggunakan parameter smoothing tertentu. Ya, oke, baik, betul ya. Oke, betul enggak? Oh ya, oke, yang semangat ya. Oke, dia semangat, kita beri aplaus untuk Mas Zaki. Oke, selanjutnya yang ketiga, apa persamaan antara pendekatan parametrik dan non parametrik? Siapa yang bisa? Monggo, Mbak Jessica. Persamaan parametrik dan non parametrik itu sama-sama ada hubungan fungsional Ya. antara variabel x dan variabel y. Oke, baik. Ya, betul ya Mas Teo? Betul. Oke, kita beri aplaus. Maksudnya kalau banyak ini ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah ini. Tadi persamaan sudah, sekarang perbedaannya. Kira-kira apa yang membedakan antara pendekatan parametrik dan non parametrik? Yuk, gantian. Oke, Mas Galang. Tadi yang saya pelajari perbedaan dari parametrik dan non parametrik itu dari modelnya bentuk fungsi dari parametrik itu sudah diketahui. Sedangkan untuk parametrik bentuk fungsi yang masih belum diketahui. Kemudian dari aspek uji asumsi data pada pendekatan parametrik lebih ketat biasanya. Karena harus memenuhi uji normalitas, validitas, multivariat dan lain sebagainya. Sedangkan uji asumsi pada non parametrik kita perlu seketat dari uji asumsi parametrik. Ya, karena fleksibilitasnya tadi ya, itu Mas. Sehingga dari segi fleksibilitas, parametrik memiliki fleksibilitas yang tinggi terhadap kebanyakan data. Oke, baik, luar biasa. Kita beri plus buat Mas Galang. Oke. Nah, kita masuk ke wujud dari estimator kernel teoritisnya. Nah, jadi gagasan dari estimator kernel ini diperkenalkan oleh Rosenblatt tahun 1956. 1956 sudah pada lahir belum? Belum, saya sendiri juga belum lahir ya. Oke, baik. Nah, di sini menginginkan suatu hubungan yang memiliki fleksibilitas dalam rangka memperhalus bentuk dan memperoleh nilai pola matematikanya, ya, atau penulisan fungsi, ya. Nah, bentuk fungsi kernel didefinisikan sebagai berikut: ada K, Hx, hanya ini bandwidthnya. K ini fungsi kernel yang terdiri dari X per H, yaitu data X dibagi dengan bandwidth H yang harus memenuhi sifat-sifat ini. Oke. Nah, kalau kita bicara pada ranah probabilitas, statistika matematik, nah sifat-sifat ini seperti sifat-sifat fungsi probabilitas (BTF) ya. Nah, jenis kernel sendiri itu ada beberapa jenis, ada uniform, triangle, Evan-Newton, quartic, cubic, Gaussian dan sebagainya. Sebaiknya kita tidak asal menggunakan semua jenis kernel, karena di sini lihat teman-teman, di sini ada batasannya. Dari batasan ini, kernel mana yang paling luas penggunaannya, Mas Galang? Betul, Gaussian. Karena di sini hanya bekerja pada mutlak U, data U kurang dari sama dengan 1, berarti datanya kan yang berbentuk proporsi, persentase, seperti itu. Oke, nah ini adalah ilustrasi bagaimana secara matematis, secara visual bentuk dari estimator kernel atau fungsi-fungsi kernel yang ada di sini. Oke, jadi di sini fungsi estimator densitas dari kernel ini adalah fungsi penduganya, estimatornya yang dapat diduga oleh fungsi seper NH, sigma,
fungsi kernelnya tadi. Nah, ini nanti tergantung kernelnya kernel apa, dimasukkan ke tabel sesuai dengan fungsinya di slide sebelumnya tadi, satu slide sebelumnya tadi. Saya lanjutkan. Oke, nah memilih fungsi kernel ternyata juga memilih bandwidth, karena tadi di regression parameter di situ ada parameter smoothing. Kalau di sini di kernel parameter smoothingnya berupa bandwidth atau berupa H. Nah, ini ada keterangan di sini. Kalau hanya menuju 0, dia sangat noisy. Kalau hanya kecil, dia lebih smooth, tapi ya kurang noisy ya. Oke, kemudian kalau hanya bit terlalu smooth, kalau hanya tak tinggal, apalagi ya. Oke, nah selanjutnya adalah teori dari estimator Dirac-Fourier. Nah, kalau tadi di kernel saya memberikan bahasan di akhir, di awal tadi saya juga sudah menjelaskan di bukunya W tahun 2016 ya. Fourier itu memiliki bahasan tersendiri di bab 11, tapi dia bukan sebagai regresi, ya bukan sebagai pemodelan, dia melengkapi fungsi kompleks ortogonal atau dia barisan bertunggal, ya atau berbentuk transformasi Fourier, dan ini sangat teoritis. Tapi di sini untungnya Biot tahun 1992, nah menggagas estimator Dirac-Fourier, ya jadi Biot 92 itu berupa jurnal, kemudian dibukukan oleh Bloomfield baru tahun 2000. Ya, nah Dirac-Fourier identik dengan fungsi trigonometri bersifat harmonik, ya kemudian untuk data beroscilasi yang berulang, seasonal dan sebagainya. Nah, ini adalah fungsi Dirac-Fourier ya yang sering dipakai. Oke, jadi di sini YI sama dengan A0/2 plus omega TI plus sigma angka cos KTI plus BK sin KTI. T-nya itu waktu. Oke, parameternya ya A0, kemudian omega, kemudian angka dan juga BK. Ya, ini sudah ada keterangannya. Dan di mana nilai A0, omega, angka BK itu nanti akan diestimasi dengan menggunakan beberapa metode estimasi tadi, ada ULS, ada WLS dan lain sebagainya. Nah, Dirac-Fourier itu macam-macam. Ini Dirac-Fourier ini kalau sinnya nggak ada berarti namanya Dirac cosinus. Kalau sebaliknya, kalau cosnya yang tak hapus berarti saya hapus dari Dirac sinus. Nah, ini macam-macam ya. Jadi sudah ada beberapa penelitian, termasuk penelitian saya mencoba menggunakan Dirac-Fourier tidak hanya cosinus saja, tapi untuk fungsi sinusnya. Oke, dan Dirac ini nanti persamaan ini sangat berperan dalam membentuk atau menuliskan modelnya. Jadi saya tulis lagi di sini YI sama dengan A0/2 plus omega TI, oke, plus sigma K sama dengan 1 sampai K besar A K cos KTI plus BK sin K TI, oke, plus epsilon II. Oke, ya ini nanti penting untuk menuliskan modelnya ya atau persamaannya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sama untuk ukurannya kita menggunakan DCV dan juga MSE ya, dengan fungsi MSE dan SY-nya diberikan sebagai berikut. Nah, ini adalah pemantik teman-teman, barangkali ada yang skripsinya tertarik menggunakan Dirac-Fourier, bisa menggunakan SSA, Synchronous Spectrum Analysis, di dalamnya ada Dirac-Fourier. Kemudian ada fungsi standar, ada Dirac-Fourier-nya juga, analisis Waldfred. Kemarin minggu ketiga kita sudah membahas batch ya. Nah, ini Fourier batch digabung atau di hybrid bisa ya, ada menggunakan deep learning ya, menggunakan Fourier neural network. Oke, banyak sekali. Nah, ini sudah ada penjelasannya. Sekarang aplikasi. Ya, ini ada lagi yang tambahan. Nah, ini tadi ya. Kenapa ini tadi masalah kan? Di sini ada yang nggak stasioner, sehingga salah satu alternatifnya menggunakan pendekatan non-parametrik. Oke. Nah, sekarang contoh pertama ya, kita menggunakan data kedatangan wisatawan ke Indonesia ya pada bulan Agustus 2009 sampai Desember.
Oke, dengan Y-nya persentase kedatangan wisatawan, T-nya adalah periode pengamatan. Oke, sintaknya sudah diberikan. Oke, ada yang disangkan? Oke, silakan. Oke, yang lain juga ya mencoba ya. Oke. Nah, ini perhatikan di sini sebelum Mas Teoran. Ya, di sini ada model optimal. Optimalnya jauh, K-nya 49. Nah, kemudian yang parsimoni saja, SQR-nya sudah bagus. Nah, kira-kira kita cenderung milih mana kalau SQR-nya sudah bagus? Kita untuk kompleksitas algoritma biar yang lama ya. Kedua, kalau tulis model kalau K-nya 49 bisa jadi satu halaman isinya model ya. Ya, itu kita pilih K-nya yang 1 sehingga ketemunya ini. Kalau dianalogkan dengan fungsi yang ini gimana Mas Teo? Seperti apa? Mungkin bisa dituliskan. Anggap saja untuk umum kalau tanya 1 kemudian dimasukkan angka yang seperti di program. Hasilnya sebelumnya sama ya Mas? Ya sama. Oke, baik. Tapi ini program kan pakai yang optimal pas 9. Ya, Jadi kan terlalu banyak. betul. Pakai yang 1. Betul ya, karena kenapa? Karena di sini SQL-nya sudah gede 82,2 dan kompleksitas algoritmanya juga jauh lebih sederhana. Oke, monggo ditulis. Berarti di sini kalau tanya 1 berarti kita menulis bentuk modelnya ini sama dengan hati-hati ya, epsilon nya berarti hilang, betul? Karena tadi min-nya berapa? 0. Ya, 1 berarti hanya 1. Oke. Ya, kalau estimator berarti untuk parameternya dipakein apa? Pakai Topi. Ya, kalau nggak pakai topi nanti kepanasan ya. Nanti apalagi musim panas ya. Baik. Jadi JI A 0 topi, omega 0 topi, A1 topi, B1 topi. Nah, A 0 topi, omega topi, A1 topi, B1 topi ketemu angka-angka ini dia dapatnya dari program dari N-nya. Oke ya, paham ya? Oke, baik. Itu akhir dari pembelajaran kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya apa ada pertanyaan? Jelas? Oke, satu suara jelas? Oke, baik ya, sudah mau pulang soalnya ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberikan keselamatan ya nanti dalam perjalanan pulang dan juga ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan ini tadi benar-benar bermanfaat dan nanti berguna dapat diterapkan di kemudian hari untuk kasus yang tadi terlihat sangat banyak data bisa diterapkan dengan dua jenis estimator ini. Berdoa mulai. Oke, berdoa dapat dilanjutkan di lain waktu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya sebagai tim dosen pengampu untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.